Cilacap harus lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang sekali kedatangan seorang yang sangat inspiratif, khususnya bagi Kabupaten Cilacap. Dialah Bapak Imam Tobroni yang pernah memberikan inspirasi besar bagi masyarakat Cilacap. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Awak, kamu sehat? Alhamdulillah saya sehat. Syukurlah. Gimana? Ada hal yang bisa saya bantu ini? Baik, langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Cilacap? Alhamdulillah bahwa saya ini memang kebetulan dan sekaligus juga minallah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut berkontestasi dalam pilkada di Kabupaten Cilacap. Tentu dengan sebuah tekad dan motivasi agar saya ikut berkontribusi dalam hal pembangunan Kabupaten Cilacap. Maka saya beserta Pak Son Haji, khususnya saya, setelah mendapat restu dari orang tua, juga dari keluarga, saya memberanikan diri untuk ikut menjadi salah satu pasangan calon Bupati Cilacap. Dengan harapan tentu agar Cilacap yang selama ini kita lihat sendiri fakta-fakta yang terjadi, tentu kita harap ingin Cilacap ini lebih maju dan lebih istimewa. Maka saya waktu itu memang sudah punya jabatan-jabatan baik di pemerintahan, pernah jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, juga Ketua PCNU Kabupaten Cilacap. Dari itu harapan saya ini bisa menjadi bekal pengalaman-pengalaman selama saya berorganisasi, baik mulai dari saya kecil di IPNU, kemudian saya pernah jadi Ketua KNPI Kabupaten Cilacap, sekaligus juga pernah juga menjadi berbagai aktivis di berbagai organisasi kemahasiswaan maupun kemudaan. Harapan saya ini akan menjadi bekal bagi upaya membangun Cilacap lebih lebih baik, maju dan istimewa, atau dalam kata lain terjadi transformasi perubahan pada masyarakat Kabupaten Cilacap. Sebenarnya tekadnya begitu. Dan niat ini tentu saya tuangkan dalam bentuk action di lapangan dengan cara saya mencalonkan diri jadi bupati begitu. Baik, terima kasih Bapak. Lalu apa sih yang memotivasi Anda untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin khususnya di Kabupaten Cilacap ini? Apa yang berhasil membuat Anda termotivasi? Ya sebenarnya memang sekaligus ini menjadi edukasi lah, pendidikan bagi generasi muda atau Gen Z, bahwa untuk mencalonkan diri ini memang butuh keberanian. Butuh keberanian, tentu ini juga jadi pengalaman, baik pengalaman suka maupun pengalaman duka. Pengalaman sukanya kita bisa bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat, bertemu dengan para petani, dengan para buruh, dengan para nelayan, dengan para pedagang di pasar-pasar, dengan para guru-guru, baik guru sekolah dan guru madrasah. Di sana kita bisa belanja masalah. Artinya bahwa dari saya hadir di tengah-tengah masyarakat, memang kita dapat mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Kabupaten Cilacap, masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah yang timbul, ternyata banyak sekali dan sangat beragam. Dan inilah yang menjadi suka kita banyak bersilaturahim. Tentu juga ada dukanya, walaupun duka ini bagian dari dinamika yang ada, yakni dengan duka ini tentu ternyata memang fakta-fakta politik ini harus dibarengi dengan berbagai ragam selain kepercayaan diri, juga dibarengi dengan materi, dibarengi juga dengan dukungan penuh dari masyarakat. Tentu ini bagian dari keyakinan yang harus kita bangun di tengah-tengah masyarakat itu. Walaupun akhirnya tidak atau belum berhasil ya, bukan tidak berhasil,
belum berhasil, tetapi bahwa ini harus menjadi bagian dari semangat kita semua tentang bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi, begitu. Baik. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk yang masih ingin tahu tentang latar belakang atau mungkin apa sih hal yang memotivasi Bapak, bisa ditanyakan lagi besok ya. Sekarang kita lanjut menanyakan tentang visi dan misi. Baik Bapak, apa sih ya visi dan misi Bapak dalam pencalonan ini? Jadi sebenarnya visi kita ini adalah ingin menjadikan atau mewujudkan Cilacap maju dan istimewa. Dan ini adalah visi besar, visi perubahan ya terhadap kondisi Cilacap yang menjadi bagian penting dari upaya atau menaruh harapan yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap setelah kita melakukan belanja masalah yang terjadi ini. Tentu ini hanya menjadi sebuah harapan dan impian karena kita sudah tidak ikut berhasil dalam konteks pilkada ini. Harapan saya ini nanti akan dilanjutkan oleh atau jadi bagian dari kepemimpinan Cilacap di mana dan siapapun yang berhasil. Dan tentu ini bagian dari sesuatu yang menurut saya penting untuk ikut berkontribusi untuk menjadikan visi Kabupaten Cilacap ini maju dan istimewa dari banyak hal. Tentu paslon yang lain punya visi yang sudah dimiliki dan harapan saya tentu ini nanti dititipkan kepada paslon pemenang. Dan kepada para pendukung saya tentu kecewa ini Mas Awa. Ya, kecewa kenapa? Karena ya visi yang sudah kita rumuskan ini dari belanja-belanja masalah yang ada ini belum bisa kita tancapkan dan bisa kita wujudkan secara langsung oleh saya khususnya, dan tentu semua pendukung-pendukung yang jumlah 130 ribuan pendukung ini kecewa berat ya, tetapi bahwa kekecewaan ini tidak boleh berlanjut dan terus berlangsung karena ini bagian dari visi yang menjadi kontribusi kita kepada Kabupaten Cilacap. Tentu kalau kita tidak ikut berkontestasi seperti ini, mana mungkin kita bisa hadir untuk ikut berkontribusi memberikan visi ini. Walaupun kita belum berhasil memenangi pilkada ini, tetapi visi ini adalah menjadi bagian dari sejarah kita dan saatnya suatu ketika insya Allah ini juga akan terwujud. Insya Allah akan terwujud. Dan ini tidak harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan di pemerintahan. Tetapi visi ini bisa diwujudkan oleh kita masing-masing dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Saya kira itu awal. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk selama masa kampanye kan pastinya Bapak itu memiliki beberapa program-program unggulan. Nah, menurut Bapak, program unggulan Bapak yang paling relevan dengan keadaan kondisi Kabupaten Cilacap saat ini itu program unggulan yang mana Bapak? Ya, jadi kita ini memang punya program-program unggulan yang kita sebut dengan Sabta Karya unggulan kita. Ya tentu ini tidak bisa kita wujudkan langsung oleh saya, tetapi ada program yang namanya aglomerasi pangan, di mana Cilacap harus bisa menjadi lumbung pangan. Ini sejalan dengan pemerintah Pak Prabowo yang sekarang dikembangkan itu. Maka ada Kemenko khusus tentang Kemenko Pangan misalnya begitu, melalui BUMDes dan selanjutnya juga perusahaan daerah pangan, dan selanjutnya juga bagaimana Cilacap menjadi lumbung ketahanan pangan Jawa Tengah. Ini merupakan satu program unggulan dan sangat relevan dengan Kabupaten Cilacap, termasuk juga bagaimana terkait dengan perikanan, tata kelola perikanan di Kabupaten Cilacap ini, di mana nelayan ini harus bangkit dan menjadi makmur dan sejahtera, termasuk juga para petani-petani kita. Dan juga ada program namanya UMKM naik kelas, di mana dengan program ini tentu
sejalan dengan pemerintah pusat, di mana UMKM menjadi kementerian tersendiri, maka kita sesungguhnya ingin hadir bagaimana agar UMKM itu naik kelas, tidak stagnan, tidak berada pada posisi yang itu saja. Ini harapan kita begitu. Juga banyak program di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kemandirian pesantren, dan selanjutnya juga ada program yang sangat menurut saya penting, yakni membuat ruang kreasi bagi anak-anak muda. Dan ini tentu sebagai sebuah harapan. Harapan ini tidak boleh putus asa, dan kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wala tai'asyu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu walaupun ini tidak bisa kita wujudkan oleh saya sendiri yang belum berhasil untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Cilacap, tetapi bisa diwujudkan tata kelola ini dalam bentuk-bentuk yang lain. Bisa saja masjid-masjid menyelenggarakan lumbung pangan masjid, mengelola tata kelola pangan masjid menjadi sentral pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk juga sebagai pusat kegiatan ketahanan pangan melalui lumbung pangan masjid. Dan ini sudah kita wujudkan di masjid saya, Masjid Baitul Mukhlisin, di mana para petani yang kaya-kaya mengumpulkan pangan apapun bentuknya, apakah padi atau ketela atau muntul atau pisang, apa yang dimiliki di lumbung pangan, dan saatnya didistribusikan kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Ternyata bisa itu secara swadaya dan mandiri, ini bisa diwujudkan dan dilakukan. Termasuk pendidikan pendidikan di Cilacap ini belum ada yang bertaraf internasional, dan saya ingin mengeksekusi itu tanpa saya harus jadi bupati. Madrasah Ibtidaiyah 04 Gendasari, di mana saya menjadi ketua pengurusnya, ini akan saya realisasikan menjadi role model pendidikan atau rintisan pendidikan bertaraf internasional. Tentu ini menjadi bagian yang penting dari eskalasi dan juga pergerakan yang dilakukan tanpa kita harus menjadi pemimpin, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi itu program-program unggulan kita, Mas Awa. Walaupun saya belum berhasil menduduki jabatan, tetapi tentu ini bagian dari ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berazam, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini yang terbaik dalam konteks apapun, baik dalam konteks saya pribadi, keluarga, maupun yang lain. Bahwa semangat untuk terus berkarya tetap harus diwujudkan oleh para pendukung-pendukung kami. Mohon maaf sekali, pendukung-pendukung kami sekali lagi tentu kecewa, karena program-program yang sudah dirumuskan begitu, menurut saya begitu baiknya untuk Kabupaten Cilacap, belum bisa diwujudkan karena kepercayaan masyarakat belum dijatuhkan kepada saya. Tetapi alhamdulillah bahwa kita sudah ikut berkontribusi merumuskan, menyajikan program-program unggulan ini. Program di tengah-tengah masyarakat setelah kita belanja berbagai masalah, termasuk bagaimana kontekstualisasi antara keadaan Kabupaten Cilacap, di mana problem-problem sosial, problem kebencanaan di Cilacap sangat luas. Maka saatnya kita tetap hadir melalui kegiatan-kegiatan yang berbeda. Gitu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Sangat menarik program kerjanya. Menurut saya sendiri memang sangat menarik, dan pastinya untuk beberapa orang itu adalah program kerja yang memang relevan untuk Kabupaten Cilacap, kondisi Kabupaten Cilacap saat ini. Baik, lanjut. Selama 3 bulan ya Pak? Iya, betul. 3 bulan masa kampanye dari bulan September atau Agustus Pak? September, Oktober, dan November. Baik, selama 3 bulan masa kampanye, menurut Bapak apa kenangan yang paling berkesan dan sulit untuk dilupakan selama 3 bulan masa kampanye ini? Ya Allah, banyak sekali kesan-kesan begitu mendalam, terutama saat saya bertemu dengan masyarakat. Saya pernah bertemu dengan orang yang tidak punya rumah,
saya bertemu dengan orang yang kebetulan petani dengan berbagai kesulitannya, juga bertemu dengan para pedagang yang berbagai kesulitannya, para guru-guru madrasah yang di sana ada diskriminasi, perlakuan yang berbeda, bertemu dengan para kiai-kiai, dan banyak sekali. Ini sebuah kenangan yang sangat berharga. Tentu kenangan yang indah ini juga saya miliki dengan para pendukung-pendukung saya yang sangat bukan fanatik ya, tetapi militan, sangat militan luar biasa, dan dengan segala keterbatasan yang saya miliki, tetapi mereka tetap memberikan dukungan, bahkan sampai sekarang. Kadang-kadang saya sendiri merasa iba ya dalam diri saya, ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, ya Allah, betapa mereka punya semangat yang luar biasa, militansi yang sangat luar biasa, tanpa punya kepentingan apapun ya, termasuk kepentingan materi, tetapi mereka tetap memberikan dukungan dengan semangatnya yang tinggi. Ini yang terkesan sekali, Pak. Dan sampai sekarang mereka tetap masih memberikan dukungan dengan tanpa ada imbalan yang bersifat materi atau ada dalam tanda petik kepentingan apapun, tetapi mereka memberikan dukungan mungkin dalam rangka perubahan, mungkin begitu ya. Tetapi ini sangat luar biasa, kesan yang mendalam di hati saya ini, ketemu dengan para nelayan ya, yang juga bagaimana dengan nasibnya yang harus terus perlu ditingkatkan sehingga menjadi makmur sejahtera. Ini bagian dari kesan-kesan yang sangat mendalam, termasuk dengan anak-anak muda butuh ruang kreasi khusus, ruang ruang khusus untuk berkreasi, karena namanya anak muda ini butuhnya dua ya, butuh pekerjaan, dan yang kedua butuh ruang kreasi untuk berdialog antar satu dengan yang lain. Jadi sangat sekali banyak kesan-kesan yang mendalam yang saya miliki. Tentu ini menjadi sejarah bagi kehidupan saya khususnya, walaupun belum berhasil, tetapi menjadi catatan sejarah khususnya bagi saya. Ada cacian juga, ada makian juga, ada bullying juga. Kita nikmati sekali, Pak, luar biasa ini. Mungkin orang juga ada yang tidak suka, ada yang senang kan gitu. Tapi bahwa apapun orang senang kepada seseorang, apapun itu jeleknya, tetap dia menyenangi. Begitu juga orang yang membenci. Jadi apapun, walaupun itu sebaik apapun yang dia ucapkan, dia lakukan. Tetapi kalau orang itu membenci, ya tidak ada kata lain kecuali tidaklah itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi ini menurut nilai yang sudah kita lakukan lah selama ini. Saya kira itu. Baik. Jadi itu adalah kesan yang sangat berharga selama masa kampanye dari Bapak Imam Tobroni ini, yang bahkan sangat sulit terlupakan. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman tentang kesan? Mungkin teman-teman juga memiliki kesan yang sangat berharga selama masa kampanye yang sangat sulit dilupakan. Lanjut pertanyaan berikutnya, Bapak Permisi. Selama masa kampanye pastinya kan Bapak dengan pasangan Bapak itu sering turun ke masyarakat, seperti yang tadi sudah Bapak ceritakan di kesan. Nah, dan itu pasti membuat Bapak bisa melihat bagaimana sih respon masyarakat tentang ide dan visi yang Anda miliki pada saat itu. Nah, betul, Pak. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi saya melihat ya, bahwa mereka memiliki respon yang sangat luar biasa, sangat memberikan dukungan terhadap program-program yang saya sampaikan tadi, walaupun tentu program-program itu ya sebatas program sekarang ini kan gitu. Tentu dukungan, respon mereka sangatlah, menurut saya sangatlah kuat. Mereka cukup memberikan harapan terhadap bagaimana program-program itu bisa dijalankan. Tentu ini tidak cukup seperti itu ternyata dalam konteks kita berpolitik ya, tidak ternyata dalam konteks kita berkontestasi ya, tidak cukup hanya kata-kata, tidak hanya cukup program saja, tetapi bahwa ada faktor lain yang harus mendukung agar
program ini bisa diwujudkan, tentu harus menjadi bagian penting dari pengambilan kebijakan. Ini sangat luar biasa. Saya melihat sendiri bagaimana saat saya turun, masyarakat ikut ikut menyampaikan harapan-harapan dan ikut merespon apa yang saya lakukan. Tentunya saya yang paling utama adalah saya menyampaikan terima kasih sekali kepada para masyarakat di Kabupaten Cilacap ini, lintas elemen, lintas komponen, dan juga lintas lintas generasi ya, yang ikut terus mendorong, ikut merespon program-program ini, terutama para pendukung-pendukung saya ini, pendukung-pendukung kami yang sangat militan ini. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan tentu permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum bisa hadir dan tampil menjadi yang berhasil untuk mengusung program itu secara langsung. Ini yang yang tentu ini harus saya sampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap ini. Saya kira itu. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki saran sesuatu untuk pemerintah Cilacap saat ini? Ya, saya tentu bahwa pemerintah Cilacap ini harus lebih baik dari yang kemarin. Yang kedua, harus merangkul seluruh komponen masyarakat tak terkecuali. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi, bahwa ke depan ini pemerintah Kabupaten Cilacap harus hadir lebih dari hal-hal yang selama ini dilakukan. Kalau tidak, maka keadaannya akan menjadi biasa-biasa saja. Maka saya tentu menyampaikan selamat kepada yang terpilih atas kontestasi ini, dan harapan saya ini tentu program-program yang selama ini telah dijanjikan ini akan bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah Cilacap hadir untuk melayani masyarakat secara maksimal dan secara optimal. Ini tentu kita juga selain memberikan dukungan penuh, kita juga ingin memantau sejauh mana nanti pergerakan-pergerakan janji-janji ini yang selama ini disampaikan, agar Cilacap ini yang tentu kita cintai dan kita sayangi ini baik-baik saja dan tentu lebih baik dari apa yang terjadi. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada para pendukung saya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, terima kasih, dan tentu kita ingin Cilacap ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih kembali Bapak. Jadi bagaimana? Apakah Bapak memiliki harapan khusus untuk Cilacap ke depannya? Saya kira bahwa harapan khusus ini ya Cilacap harus lebih sejahtera dan berkeadilan dan tanpa pandang bulu. Ini yang lebih penting lagi. Jadi tanpa harus ada embel-embel siapa yang kemarin mendukung dan tidak mendukung. Tetapi harus dilakukan secara adil terhadap seluruh komponen masyarakat secara proporsional kepada seluruh komponen masyarakat. Saya kira itu, Pak, cukup, Pak. Baik, sebelumnya Bapak membahas tentang generasi muda, seperti apa tadi namanya Bapak? Ruang kreasi. Oh iya, ruang kreasi. Ruang kreasi untuk generasi muda. Nah, untuk kedepannya apa sih harapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda khususnya, Bapak? Jadi generasi muda ini harus menjadi anak yang mandiri. Karena sekarang yang namanya kehidupan sudah tanpa batas ya. Jadi kita sekarang sudah berada dalam dunia global, dunia di mana kita sudah berada seperti dalam satu kampung ya, kehidupan yang satu. Orang dulu kita ingin melihat orang di Amerika harus kita melihat TV ya. TV itu juga harus nunggu adanya di rumahnya Pak Kades misalnya. Tapi sekarang sudah pakai Gen Z ini, generasi Z ini, Gen Z ini, maka kita sudah bisa meyakinkan bahwa dengan digitalisasi ini kita bisa menjadikan
kehidupan kita sudah semakin dinamis dan berkembang. Sekaligus informasi-informasi yang masuk ini harus kita saring menjadi sebuah informasi yang positif dan dijadikan sebagai sebuah pemicu dalam kehidupan kita untuk menjadikan masa depan anak-anak muda ini lebih baik. Yang kedua adalah keberanian. Soal keberanian ini menjadi penting ya. Orang ingin berentrepreneur, ingin masuk di dunia politik, ingin masuk di dunia wirausaha, ini butuh sebuah keberanian. Dan keberanian ini harus ditanamkan dari sekarang melalui cara berpikir kita, merubah mindset kita, berliterasi kita yang tidak boleh kita tinggalkan dalam bentuk apapun. Yang namanya literasi ini penting untuk mendorong dan menyemangati kita, memotivasi kita, sekaligus menjadi kekayaan intelektual kita, sehingga saat kita melangkah ini, kita akan semakin bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi saya berharap tanpa kita harus menjadi seorang bupati sekalipun misalnya, tetapi kita tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Dan saya sendiri besok akan kembali kepada masyarakat, menjadi orang biasa-biasa saja gitu Pak, yang bisa berkebun, bisa bertani, bisa bercengkerama dengan keluarga lebih luas. Kalau biasanya susah, sekarang bisa bercengkerama dengan keluarga lebih luas, berhibur diri dengan keluarga dan bertani, berkebun di samping, di belakang rumah, dan ini menjadi sebuah hiburan. Dan tentu harapan kita dengan cara yang lebih penting lagi kepada para anak-anak muda untuk tidak takut menjadi seorang petani. Sekarang saatnya nanti kan ada transformasi teknologi di bidang pertanian. Jadi seorang petani itu harus belepotan datang ke sawah, tetapi seorang petani ini kemudian bisa bekerja tanpa belepotan menjadi alat-alat teknologi. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Baik. Cukup ya Pak. Baik Bapak. Jadi, itulah pesan yang Bapak telah sampaikan untuk generasi muda. Bukan hanya generasi muda di Cilacap, tetapi generasi muda di seluruh Indonesia. Tapi yang lebih penting lagi adalah ini Pak, tentang iman jadi yang lebih penting dari seluruhnya adalah keseimbangan hidup antara zikir dan pikir. Jadi pikir saja, intelektual saja, berpetualang saja dengan berbagai ilmu pengetahuan tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan zikir. Semuanya harus dikembalikan menjadi ketentuannya Gusti Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Semuanya menjadi cobaan, semua menjadi ujian. Jadi inilah yang penting. Keseimbangan dari zikir, pikir, dan juga amal soleh. Saya kira itu. Terima kasih anak muda semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Itulah beberapa pesan, kesan, dan motivasi dari Bapak. Mulai dari semasa kampanye ya Pak, semasa kampanye hingga saat ini. Karena itu saya bilang bahwa Bapak Imam Tobloni itu sangat inspiratif. Karena itu, baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Kami yakin pengalaman yang Bapak berikan ini bisa menjadi inspirasi untuk kami semua, baik masyarakat Kabupaten Cilacap maupun di luar Kabupaten Cilacap sana. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.